إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعدها أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrahi fid dharain amin. Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu berkata, As-sama'u yashfi as-saqim wa yuhyi ar-ramim idza waqa'a min ahlihi ma'a ahlihi fil waqtil qabil lidzalik wal mahallil la'iqi bihi. Perkataan ini bisa menjadi obat bila tercakup 4 hal secara bersamaan. Yang pertama dikatakan oleh orang yang tepat, nomor 2 didengar oleh orang yang tepat, nomor 3 perkataannya tepat, nomor 4 caranya tepat. Dan wa huwa fitnatun al-mustami'i bihaddin wa hawa. Tapi walaupun itu perkataan hikmah bisa menjadi fitnah bagi mustami', yakni orang yang mendengar, bihaddin wa hawa, mendengarnya itu dengan hawa nafsu. Panggilan waktu tepat ya memang wis meh zuhur dikatakan oleh orang yang tepat, yakni teman yang memang biasa sholat, sing diucapkan kata-kata tepat, yuk sholat muga-muga Gusti Allah ridho selamat dunia akhirat. Waktunya tepat, perkataannya tepat, dikatakan oleh orang yang tepat, tapi mustami' itu orang yang mendengarkan nasihat itu menggunakan hawa nafsu. Bolak-balik masalah sholat podo wae. Ngono. Sholat ora sholat apa? Podo. Utawa wis tahu. Insyaallah. Wa 'alal muslihi 'ala hadzal wajhi. Sama sih artinya. Jadi kita kembali lagi ke tema 4 komponen itu harus sama-sama diramu secara pas. Ya. Yang pertama adalah orang yang mengatakan. Setelah saya membaca beberapa kitab, orang yang mengatakan itu yang penting adalah dia orang yang sedang proses menuju baik. Sebab kalau yang mengatakan itu harus orang yang sudah fix baik, maka tidak ada yang layak mengatakan kebaikan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ambok pari basane sak soleh-soleh wong nek ora nabi ya mesti wis tahu salah, wis tahu keliru. Gitu nggih. Maka yang dimaksud tepat adalah orang yang ya dia sedang berproses menuju baik. Nek ngoten berarti kula jenengan sedaya mengatakan perkataan yang baik niku, nasihat yang baik, pendidikan yang baik, itu tepat. Alhamdulillah. Sekarang memilih perkataan. Di sini disebutkan perkataan yang baik adalah perkataan yang ada nuansa ngilingke marang Gusti Allah. Sesederhana itu. Semudah itu. Apapun babnya, apapun temanya, walaupun itu perkara masalah bisnis sekalipun,
Kalau ujung-ujungnya mengatakan bahwa kabeh pitulungane Gusti Allah, mari kita ikhtiar yang berkah, mari kita doa yang istiqomah, adik saya. Ada tidak. Nah, terus kemudian nomor 3 adalah waktunya yang tepat. Waktunya yang tepat. Misalnya, saya membicarakan sebentar lagi akan saya sampaikan beberapa ayat Al-Quran. Kemudian saya menyampaikan di hadapan panjenengan. Saya tepat, panjenengan tepat, Al-Quran yo tepat. Tapi pas jenengan teng kamar mandi, berarti waktunya tidak tepat. Utawa pas jenengan lagi pulang nyambut damel atau pulang luar kota, pas saya tiba-tiba ngomong ya ayyuhalladzina amanu. Ya betul tepat. Masya Allah. Maka tadi disampaikan oleh syarihnya, dari situlah pentingnya untuk membuat bahkan memperbanyak majelis ilmu. Kenapa? Karena itu sebuah kesepakatan di mana kita ini memiliki waktu yang bareng-bareng tepat untuk terjadinya watawasau bil haqqi watawasau bis. Nek dengan ora siap, kula ora siap, mbok paribasane perkataan sebaik apapun itu bisa ditafsiri sing aneh. Misalnya kula teng daleme jenengan, posisi jenengan lagi saya, lagi sakit, lagi tidak siap dan sebagainya, ya menjadi bias, tidak beragam. Apalagi terus kemudian yang dikatakan sesuatu yang nuansanya itu menyindir. Ini tentang rumah tangga lah, tentang anak, ini bisa ditafsiri macam-macam. Nah, dengan adanya majelis ilmu niki kita telah sepakat bersama untuk bareng-bareng ngaji, bareng-bareng boleh ilmu, bareng-bareng kita masuk di dalam perkataan Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka ia akan paham atau ia akan dipahamkan oleh ilmu agama, dipahamkan tentang ilmu agama. Terus kemudian kita ngaji. Dari situlah nek jenengan wis utak nasihati seseorang untuk menjadi baik, ujung-ujungnya gini aja wis, mbok piye carane pen wong kuwi ngrungokke ilmu. Kalau memang harus pakai jebakan, ya, jebakan nopo, yo sudah dijebak saja, nggak apa-apa. Pakai jebakan temen ngajinya di sini cah nom tok, isbeten nopo, memang itu prosesnya ke arah ke sana. Sallallahu alaihi Muhammad. Kali aja ada pengajian-pengajian yang memang tiangnya buatan kados panjenengan, jenengan lungguh wis langsung zikir, langsung iling karo Gusti Allah, sami-sami mireng ngaji. Tapi di luar sana ada orang yang butuh prosesnya itu dihapusi dhisik. Nek kuwi iki apa jagongan, nek kuwi iki napa macam-macam. Baik, kita kembali lagi. Berarti yang berkata tepat, perkataannya tepat, yang mendengarkan tepat di waktu yang lah. Manusia yang paling canggih di dalam melaksanakan 4 hal ini tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang datang kepada Kanjeng Nabi, saya pengen ikut engkau wahai Muhammad, wis pokoknya aku melu karo jenengan. Cuman saya ini kepingin satu hal, apa itu? Saya kepingin zina. Ini nek cara ketemu nih karo wong model-model dhewe kira-kira diapake. Tapi wong ketemu nih Kanjeng Nabi,
orang tepat pasti perkataannya tepat. Beliau mengatakan bahwa ya, apakah engkau memiliki seorang ibu? Ya, bagaimana perasaanmu bila ada orang menzinai ibumu? Apakah engkau memiliki seorang saudari putri? Bagaimana rasamu bila ada orang menzinai saudarimu, bibimu dan sebagainya, keluarga yang dari perempuan dari orang tersebut? Kan akhirnya wong mikir, sesungguhnya orang yang mau kau zinai dia adalah ibunya seseorang, saudarinya seseorang, putrinya seseorang. Relakah engkau? Kira-kira berapa? Mikir betul. Perkataan orang yang sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi manusia yang paling canggih Kanjeng Nabi wis. Canggih. Bahkan perkataannya itu nek dong pas pendek-pendek niku wis saged jami'ul kalim. Jami'ul kalim. Jami itu artinya mengumpulkan, kalim itu perkataan yang padat. Padat mengumpulkan. Beliau cuma mengatakan la taghdab walakal wis, pokoknya jangan engkau terperdaya oleh marah, maka itu bisa mengantarkan engkau sampai kemana? Artinya motivasi kita mengatakan sesuatu, menjalani sesuatu itu jangan karena nopo marah dalam arti yang buruk ya. Tuh. Baik, kita kembali lagi. Jadi kita ini terus kemudian ada satu lagi yang saya agak lupa. Qala sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'an bi aswatikum, rawahu Abu Dawud. Sampai saking-sakingnya niku Al-Quran biar bisa lebih diterima oleh orang luar. Nah, orang dalam sih wis pokoknya terima, maksudnya orang yang sudah beriman. Maka kita disuruh membaca Al-Quran dengan cara yang baik. Zayyinul Quran, perbaikilah Al-Quran bi aswatikum, dengan suara engkau. Ini upaya-upaya agar yang keluar dari lisan kita ini tepat. Ada lagi di sini disampaikan tentang ayat Al-Quran bahwa warattilil Qur'ana tartila. Nah, ayat warattilil Qur'ana tartila itu agak panjang sampai nanti pada di waktu sedikit dari waktu malam kita disuruh membaca Al-Quran. Para ahli tazkiyatun nufus atau ulama-ulama tasawuf di sini menyebutkan membaca Al-Quran di waktu malam itu akan membuat ucapan-ucapan kita kepada makhluk lebih diterima. Jadi kalau mau nek dong pas anu bocah santri kok doane kabeh. Awalnya roto ngamuk-ngamuk sithik ngenten niku, tapi suwi-suwi terus tak pikir iya ya, aku ketok wingi-winginane ketemu tok nek bengi ora ono maca Quran blas. Nah, akhirnya menjadi bahan ya semoga ya seminim-minimnya sakderenge sare ya tetap surah napa Al-Mulk. Ora kecanda ya surah Al-Ikhlas. Begitu. Ini ya tadi ya, ungkapannya begini. Sibuklah engkau ketika malam dengan kalam Allah, maka ketika siang kalam engkau akan membuat orang sibuk. Ini katanya, sibuklah engkau ketika malam dengan kalam Allah, maka di waktu siang kalam engkau akan membuat orang sibuk. Artinya manut maksudnya.
Tapi wong jenengan wajah-wajah huruf Quran ya. Gitu. Itu di antara tips-tips yang disampaikan oleh syarihnya ini. Syarihnya ini orang Indonesia yang mensyarahi kitab ini, orang Indonesia. Selain itu, ya ini biasa tapi luar biasa adalah terkait innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Ya. Wa qala Al-Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik berkata, ini masih tips bagaimana kita ini mengatakan menjadi pribadi yang tepat dalam berkata dan pilihan kata kita ini tepat dan diparingi waktu tepat saat mengatakan sehingga yang mendengarkan pun menjadi yang tepat. Ini tips saja. Maka lillahi abqa, segala sesuatu yang memang benar karena Allah abqa, akan membekas, akan apa? Membekas abqa secara lebih permanen, secara lebih permanen. Tenggeri malah dicontohkannya orang-orang zaman dahulu itu perkataannya banyak ditulis menjadi kitab, menjadi kitab. Di antaranya yang dicontohkan di sini al-muallif wal musannif kitab Jurumiyah, kitab apa? Ini hampir di semua negara Islam, di pesantren-pesantren itu pasti dipelajari. Dari golongan Islam manapun, awal kali belajar grammar Arab pasti menggunakan kitab apa? Wakilah kata-kata Jurumiyah punika adalah jaro filma kamakol, pokoknya melaku di atas air. Maksudnya bagaimana? Nah, ini ada cerita, tapi ini pokoknya diambil hikmahnya begitu aja. Penulis kitab Jurumiyah itu dalam satu perkataan itu beliau pada saat menulis, kemudian kitabnya itu terbawa oleh arus air. Lalu kemudian beliau mengatakan, kalau memang saya lillah, maka pasti akan ditemu oleh orang dan pasti bermanfaat. Nek pancen apa? Lillah. Dan benar ditemu. Wakilah dalam riwayat yang lain justru malah sengaja wis rampung nulis langsung buang ning banyu. Nek mamen pancen iki bakale manfaat mergo sing nulis kuwi karena Allah, ini pasti akan abqa, membekas, abadi, bermanfaat, permanen. Nah, kita nganu kok carane iki perkataan iki kula sing mboten jenengan ngobos mboten. Cara ngobos. Nah, maka kembali lagi ke hadis innamal a'malu binniyat. Itu tips agar kita ini menjadi orang yang dalam berkata menika tepat. Kemudian bagaimana agar kita menjadi orang yang dalam mendengar pun menjadi tepat? Karena kadang-kadang ada orang yang dia itu sudah jelas-jelas baik-baik, dia berkata baik-baik, waktunya baik, tapi nggak tahu kenapa dia mungkin lagi atos-atosi hati, gitu. Nah, repot. Akhirnya nasihat tidak menjadi nasihat, tidak sebagai obat, tapi bahkan menjadi racun. Niku ngeten. Qala Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Niki agar nasihat orang lain, niki nasihat orang lain itu membekas ke dalam diri. Kan kita itu kan roto egois, pinginnya dirungokke tapi orang gelem napa? Niki leres. Padahal sama-sama saya.
Bahkan itu yang mengkritik dengan kata-kata kurang baik sekalipun boleh jadi itu saya. Kenapa kok kurang baik? Mungkin karena waktunya pendek. Disebutkan bahwa kalau ada orang duduk di atas kursi, di bawahnya ada ular. Lalu kemudian ada orang mengingatkan, di bawahmu itu loh ada ular. Terus bawa pentung, kira-kira sing dipentung ularnya apa wong sing ngeleke? Kudune ulare, tapi sing sering ngeleke. Nah, agar kita tidak sebebal itu, agar kita tidak seceroboh itu, niki tips dari Sayyidah Hasan Al-Basri. La yazalul 'abdu bi khairin ma kana lahu wa'idun min nafsihi. Seorang hamba akan tetap terus baik, apapun yang masuk ke telinganya, dia tetap bisa mengambil kebaikan. Caranya pripun? Maka lahu wa'idun min nafsi, sepanjang ia menasihati dirinya sendiri. Jadi kita kadang-kadang punya waktu dalam rangka menasihati diri sendiri. Nanti nasihat orang lain itu iya pas ngakul bar kono tak nggo muhasabah malah saiki dileke alhamdulillah tambah pas. Ngoten misalkan ya saya saya menasihati diri sendiri, ya Allah, itu iki kok sholat jamaah kok apa teman ya Allah, muga-muga iki lebar sawal sholat jamaah tak sregep bismillah. Kan berarti menasihati diri. Lah kok terus kemudian ada tamu datang, Masya Allah Ustaz, saya derek wasiat niki pondok niku sing penting nomor setunggal ditoto nek kepengin kabeh ditoto karo Gusti Allah, totonen sholat jamaah. Kan langsung aku pas cetra wila-wila. Jadi disuruh sering menasihati maka nanti orang lain pas nasihati kita tinggal bilang pas. Tapi bagi orang yang tidak pernah menasihati diri, tidak pernah muhasabah, wah, perkataan orang sing masuk niku ya kaya mau kuwi wong dikandani nangis sore ana ula malah sing dituthuk sing niki tips kalau kita sebagai orang yang mendengarkan, biar kita ini nikmat mendengarkan nasihat. Lah memuhasabah diri atau menasihati diri sendiri niku sing paling gampil nek cara salafun saleh inggih punika maca Quran angen-angen. Kembali lagi ke maca Quran, ternyata kembali lagi ke maos Al-Quran. Kepingin ucapan kita didengarkan juga ternyata maca Quran, kepingin kita ini bisa mendengarkan nasihat juga karena urip niku wong wau niku nek pengen selamat setelah amanu wa amilu sholihat, habis niku wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis, insyaallah kita ini tidak khusr, tidak dalam keadaan rugi atau sinten wal asri ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau teng mobil mau ya benar ya. Sayyidina Hasan Al-Basri harus sering menasihati diri sendiri, maka ketika menerima nasihat orang lain tinggal bilang pas. Lah nek wong ora tau nasihati dhewe, dinasihati orang lain yo yang terjadi kira-kira? Bisa mangkel, bisa bantah, apa kowe ora ngerti sapa aku? Ngono malah. Dinasihati api-api wis dambahi ngaji. Lho kene tiap dino ngaji. Sangat. Insyaallah. Nah, soal wekdale kapan panjenengan kita semuanya masing-masing menasihati diri sendiri, silahkan atur waktunya. Yang paling disarankan adalah wa'alaikum at-tadabburul Quran, berarti maos Al-Quran angen-angen sama. Insya Allah kalau maos Quran angen-angen sama maknane niku Masya Allah. Rasane kalau ada mas ngaji tasya, rasane iki kaya urip nang zaman Kanjeng Nabi. Diurut misalnya dari surah Al-Baqarah
terus kemudian sampai tenggene surah At-Taubah niku isine niku perjalanan Kanjeng Nabi. Surah At-Taubah niku mah krasa tenang, mah mangkat ning pabuk para sahabat niku diajak dan sebagainya. Wah, kita koyo-koyo melu. Wah, terbawa pabuk semonten panas fi hararatil syamsi fitabuk niku dalam kondisi Madinah lagi paceklik dan sebagainya, dengar kabar bahwa Madinah akan diserang, daripada harus nyerang ayo kita yang keluar. Terus kemudian orang-orang munafik itu menghembusi seperti ini dan sebagainya. Orang-orang muslim itu sebagian keweden orang karu-karuan. Wah, luar biasa niku nek kersa maos al aku mrene niku lah. Ya orang kita si gede diangen-angen ngoten nggih. Kok angen-angen yo kangelan yo ngagem kitab tafsir sing tipis-tipis mawon, kitab tafsir Jalalain, tafsir Munir dan sebagainya. Jadi nggak usah banyak-banyak, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat pun. Bukan, yang penting jujur dalam rangka mengoreksi sinten. Nanti begitu orang lain tiba-tiba menasihati, kita tinggal bilang nopo pas. Ya. Oh. Jadi tadi sudah ya, bagaimana menjadi orang yang menasihati. Ternyata kembali lagi ke Al-Quran. Bagaimana menjadi orang yang mudah dinasihati, hatinya tidak keras. Jawabannya adalah juga kepada Al-Quran. Maka yang paling gampang kalau kita punya keluarga, yo gampang, pastikan semuanya membaca Al-Quran. Sekarang terkait masalah waktu yang tepat, Bapak Ibu rahimakumullah. Apa yang dimaksud waktu yang tepat? Di sini dibahasakan adalah wal mahallil lahiqi bihi. Mahal ail makan, mahal waktu-waktu lahikun yang pas niku ingkang dipun qauluhu ya Allah. Waktu yang tepat. Nah, ini malah unik malah nih. Sebenarnya waktu yang tepat itu akan selalu tepat apabila yang mengucapkan dan yang mendengarkan tepat, maka setiap waktu niku tepat. Persis seperti siapa? Persis seperti Kanjeng Nabi lan para sahabat. Iku tempuh di mohon pas nanggon kondisi perang, Kanjeng Nabi memberi nasihat, sahabat langsung yes gampang ngoten. Dalam kondisi di rumah pun demikian, nang masjid pun demikian, di luar masjid pun demikian, karena yang mengucapkan tepat, yang mendengarkan tepat. Oh, tentunya. Nah, kita niki sebagai yang mengucapkan ora pati tepat, mendengarkan ya ora pati tepat, akhirnya kapan-kapan waktu ya ora tahu. Sapol boleh kembali wau nikom, minimal kita menyediakan waktu untuk saling menasihati, baca kitab bersama pada saat ngaji. Nah, jadi terus bayang deh, nek wong belas ora tahu ngaji, belas ora tahu terkena siraman rohani, tidak sama sekali tidak mendengarkan nasihat dari Al-Quran, dari hadis, dari kalam-kalam hikam seperti ini, terus koyo ngopo hati oh ya apa? Lek dilalah sing gawe target niku adalah bagaimana dia didengar, bagaimana dia dikenang, bagaimana mengumpulkan ini, mengumpulkan itu. Atau pol itu. Karena itu mari bareng-bareng kita bersyukur kita didekatkan oleh Allah di majelis-majelis ilmu. Alhamdulillah. Mun mengkaten kang saged kaula aturake, pilih ada diskusi monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mirip pendapat Imam Al-Haddad, itu mendapat Dr. Mahyuki di dalam mendakwah, mendidik, mengajar ada 4-5 komponen penting. Yang pertama-tama adalah materi kurikulum harus menarik, silabusnya menarik.
metodologinya juga menarik, dan orang yang menyampaikannya, ustadz, gurunya harus punya akidah iman tauhid, berakhlak mulia. Kemudian siswanya, muridnya itu dengan punya riyadhah, olah batin, olah jiwa, kemudian mujahadah dan istiqomah. Insya Allah itu akan sukses di dalam berdakwah, dalam mendidik dan mengajar. Harus sami. Pas. Cocok ngeten lah karena. Insya Allah saya sampai tidak bisa menjawab itu tambahan. Ada yang lain silahkan. Yang keras mas, yang keras dalam lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dan mohon izin Ustaz, mau bertanya terkait tadi dengan apa yang kita lakukan, kebaikan dan keburukan itu. Saya teringat dengan hadis Rasulullah, tapi mungkin saya lupa rawi dan sanadnya, tetapi matanya berbunyi wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukannya. Tetapi bagaimana kita bisa memahami, menurut Ustaz, bagaimana kita bisa memahami dengan baik sehingga tidak mengakal-akali. Artinya kita, nanti kalau aku berbuat dosa, nanti aku istighfar, bisa lagi berbuat dosa lagi. Bagaimana Ustaz memahami? Terima kasih. Wah, ini penting sekali. Itu pernah kita bahas. Al-ilmu ma'al khasyah laka wa illa fa'alaika. Ilmu yang disertai rasa tunduk atau takut kepada Allah akan bermanfaat untukmu. Tapi bila ilmu tidak ada khaufnya, tidak ada khasyahnya, tidak ada takutnya, tidak ada tunduknya kepada Allah, alaika, justru ilmu itu bisa maborot untuk. Artinya orang-orang yang paling gampang melakukan pelanggaran justru wong ngerti. Kenapa? Karena tidak punya rasa takut. Jadi kuncinya ada pada takut, khasyah atau khauf. Dulu saya mondok, Pak Kiai itu memberikan waktu khusus banget justru di kamar-kamar, di lembaga-lembaga sing isinya mau ngalim-ngalim, malah nguyak ini sholat karena beliau paham. Malah harus tahu bagian itu dipeseni kalih wali santri yang juga kiai. Dia bilang demikian, Pak Kiai, pokoknya kula titip pesen anak kula mending ngaji fikih wis paling dhuwur sulam taufik. Wis niku fikih yo isine ngati-ati. Mu nek kedhuwuren ku malah aneh-aneh. Sebab nanti semakin tahu sing sithik-sithik entuk malah jur. Gitu. Oleh karena itu harus ma'al khos disertai rasa tunduk takut. Demikian, semoga manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kita ini orang yang ketemu sama kita itu kadang kan dia tidak mau tahu waktu kita ini tepat atau tidak. Jangan ngoten niku. Nah, lalu bagaimana misalnya orang ketemu sama kita dalam kondisi apakah kita itu masih banyak kesibukan atau kondisi kita masih sakit, ya macam-macam kondisinya tidak tepat. Nah, lalu orang ini biasa kita kadang minta bantuan misalnya. Nah, bagaimana supaya kita